Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Oke, Ibu absen dulu ya, mulai dari absen 1 terakhir. Semuanya udah sehat. Nah, kita sekarang langsung masuk ke dalam pembelajaran. Pembelajaran apa minggu ini? Ada yang tahu? Ya, alam benda, menggambar alam benda, komposisi alam benda. Nah, di sini siapa sih yang tahu alam benda itu seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya ada contohnya, misalnya kayak yang alam benda, alam benda alami, batu, kayu, ya, daun. Nah, kalau yang alam benda buatan, ya yang dari manusia, meja, kursi, kendi, vas. Oke, benar. Jadi semuanya udah tahu ya perbedaannya antara alam benda yang alami sama alam benda yang buatan. Alam benda itu merujuk kepada objek-objek yang ada di sekitar kita, baik yang berasal dari alam maupun yang berasal dari buatan manusia. Contohnya seperti yang udah kalian sebutin tadi ya, yang dari benda alami sama alam yang buatan. Selanjutnya komposisi dalam menggambar. Komposisi itu adalah cara atau pengaturan elemen-elemen dalam sebuah karya seni dalam menggambar alam benda. Komposisi itu penting loh. Apa sih? Kalau menurut kalian komposisi itu yang bahasa singkatnya deh. Nah, tata letak, benar. Tata letak, komposisi itu adalah tata letak. Jadi kalian itu harus bisa mengatur tata letak benda sebelum menggambar. Jadi kalian bisa melihat, bisa menggambarkan komposisi yang benar ketika kalian membayangkan sebuah benda atau objek yang ada di sekitar kalian atau di depan kalian ya. Nah, komposisi itu ada macam-macam. Dua yang diantaranya saya sebutkan seperti komposisi simetris dan komposisi asimetris. Komposisi simetris itu objek yang di sisi kiri dan kanan itu seimbang. Kalau komposisi asimetris, objek itu tidak seimbang tetapi tetap memberikan kesan yang harmonis. Nah, teknik menggambar alam benda. Masuk ke dalam tekniknya. Menggambar alam benda melibatkan beberapa teknik dasar seperti pengamatan bentuk. Yang kedua ada proporsi. Terus kemudian cahaya dan bayangan. Kemudian ada latar belakang. Beberapa komponen ini sangat penting buat menggambar alam benda. Seperti kalau yang pengamatan bentuk, kita harus mengamati terlebih dahulu bentuk dasar objek sebelum menggambar. Jadi bisa membayangkan nantinya objek yang mau kita gambar itu seperti apa. Kemudian proporsi. Proporsi itu kata lainnya itu ukuran. Jadi benda yang kalian lihat itu semakin dekat semakin terlihat besar. Benda yang semakin jauh terlihat semakin kecil. Nah, jadi digambar seperti itu. Kalau kalian melihat gunung, sebenarnya gunung itu kan sangat besar. Tapi karena gunung itu kalian melihatnya dari sisi yang jauh, jadi gunung terlihat kecil. Jadi ketika digambar, gunung terlihat lebih kecil daripada rumah yang ada di depan mata kalian sendiri. Nah, benar seperti itu ya. Kemudian kita masuk kepada diskusi tentang unsur-unsur gambar. Diskusi tentang unsur-unsur gambar kayak yang kemarin, minggu kemarin. Kalian udah mempelajari tentang unsur-unsur gambar. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, unsur-unsur gambar ada apa aja? Benar, garis, bentuk, dan tekstur itu masuk ke dalam komposisi alam benda. Jadi komposisi alam benda itu komposisi, tata letak. Misalnya kalian membuat sebuah gelas di sini. Gelas itu ukurannya hampir sama seperti piring. Kemudian piringnya misalnya agak berdiri gini di belakangnya. Belakangnya ini ada piring. Kemudian ada termos. Oh, jangan. Teko. Misalnya ada teko di sini. Kemudian ada teko seperti ini. Oke, sebentar. Kemudian ada teko. Kemudian ada mangkok.
seperti ini komposisi. Komposisi yang saya gambar ini terlihat seperti gambar yang tidak beraturan, tetapi masih memiliki keharmonisan. Jadi dipandang itu enak karena komposisinya itu sama, hampir sama seperti yang gelas, piring, mangkok, dan teko itu komposisinya seimbang. Kemudian ada lagi komposisi alam benda, misalnya pepohonan. Ya, seperti yang kalian gambar ketika SD. Gunung terlihat lebih kecil, jalan juga terlihat lebih kecil. Nah, jalan biasanya kan seperti ini, agak beliuk-liuk kalau ada di pedesaan. Semakin ke depan terlihat semakin besar. Kemudian ada rumah di sini. Nah, gambar rumah yang ada di depan ini terlihat lebih besar daripada gunung di sebelah sini, karena ini ada di depan mata kita. Jadi itu komposisi ya. Apakah ada yang ditanyakan dari pembelajaran kali ini? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita mencoba menggambar. Keluarkan buku gambar masing-masing dan kita gambar. Kemudian kita nanti akan mengevaluasi salah satu dari hasil kalian. Oke? Dimulai dari sekarang. Selesai. Nah, coba sekarang Dinda maju ke depan. Dinda maju ke depan. Nah, gambar dari Dinda ini kawan-kawan, sudah kalian lihat ya, ini gambar dari Dinda. Itu komposisinya menurut Ibu udah benar. Dia udah paham tentang komposisi alam benda. Dia juga menggambarkan ada benda, ada alam benda, ada alam buatan manusia, sama yang buatan dari alam. Ini sudah benar. Jadi seperti itu ya. Masuk kepada masuk kepada penutup kita. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu komposisi alam benda meliputi alam benda yang buatan sama alam benda yang alami, seperti tadi yang buatan manusia atau berasal dari alam. Kemudian komposisi dalam menggambar itu ada dua, yaitu komposisi simetris dan komposisi asimetris. Yang ketiga ada teknik menggambar alam benda. Tekniknya menggunakan pengamatan bentuk, kemudian proporsi, kemudian terang dan gelap seperti cahaya dan bayangan, kemudian latar belakang yang ditonjolkan. Nah, itu tadi adalah pembelajaran minggu ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu minta ada tugas ya buat di rumah. Nah, tugas di rumahnya kalian menggambar, terserah ya temanya, pokoknya tentang komposisi alam benda. Jadi kalian harus memperlihatkan pengamatan bentuk, proporsi, cahaya dan bayangan, dan latar belakang yang benar di dalam buku gambar kalian. Minggu depan dikumpulkan sesuai dengan mata pelajarannya. Ya. Terima kasih, begitu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.